Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasina dengan NIM 2011-315 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian internet atau internal control. Apa sih yang harus diketahui mengenai apa sih pengertian dari pengendalian internet ini, hubungan pengendalian internet dengan ruang lingkup pemeriksaan, bagaimana bagaimana cara kita memahami dan mengevaluasi atas pengendalian internet ini, kemudian keterbatasan pengendalian internet atau entitas. Yang pertama yaitu adalah pengertian pengendalian. Di sini dapat didefinisikan menurut SA 315 IAP 3152 yaitu adalah proses yang dirancang, diimplementasikan dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan. Yang dimaksud di sini dirancang atau diimplementasikan, dia mampu menyusun atau menerapkan uh, atau mempertanggungjawabkan apa yang ingin dicapai dalam suatu entitas yang berkaitan dengan laporan keuangan tersebut. Kemudian pengendalian internet ini terbagi menjadi lima, yaitu terbagi menjadi lima komponen, yaitu lingkungan pengendali, penafsiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pemantauan. Yang dimaksud dengan lingkungan pengendalian adalah suatu perusahaan itu mampu mencakup seluruh sikap manajemen dan karyawan mengenai pentingnya pengendalian. Salah satu salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah falsafat manajemen atau siklus operasi. Manajemen Manajemen harus menekankan bahwa pentingnya suatu pengendalian dan mendorong dipatuhinya kebijakan pengendalian akan menciptakan lingkungan pengendalian efektif. Kemudian penilaian atau penafsiran risiko yaitu adalah eh, semua organisasi menghadapi risiko. Contohnya risikonya itu meliputi perubahan tuntutan pelanggan, kemudian ancaman persaingan, apa lagi ya, perubahan peraturan, perubahan faktor-faktor ekonomi seperti suku bunga, pelanggaran karyawan, atau kebijakan dan prosedur perusahaan. Kemudian prosedur atau aktivitas pengendalian. Yang dimaksud ini adalah ditetapkan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa sasaran bisnis akan dicapai, termasuk pencegahan atau penggelapan. Penggelapan kita akan membahas secara eh, singkatnya. Prosedur pengendalian dapat dipadukan dengan sistem akuntansi. Kemudian informasi atau komunikasi adalah merupakan unsur dasar dari pengendalian internal. Informasi mengenai lingkungan pengendali, penilaian risiko, prosedur pengendali dan pemantauan itu sendiri perlu karena manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan terpenuhinya tuntutan-tuntutan pelaporan serta peraturan yang berlaku. Kemudian Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan mengidentifikasi di mana letak kelemahannya dan memperbaiki aktivitas pengendalian tersebut. Sistem pengendalian internal dapat dipantau secara rutin atau melalui evaluasi khusus. Pemantauan rutin bisa dilakukan dengan mengamati perilaku karyawan dan tanda-tanda peringatan dari sistem akuntansi tersebut. Kemudian hubungan pengendalian internal dan ruang lingkup pemeriksaan. Jika pengendalian internal suatu suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakaturan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, kita harus jika dan hasil pemohonan dan evaluasi di atas bahwa pengendalian internal perusahaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantive tax. Kemudian
Bagaimana pemahaman dan evaluasi pengendalian internet? Ada 3 cara yang bisa digunakan akuntan publik dalam mengevaluasi, yaitu internal internal control questionnaires, yang kedua flowchart, yang ketiga naratif. Yang keempat, keterbatasan pengendalian internal entitas. Pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendali internet entitas. Hal ini menyatakan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian internet dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi seperti kekeliruan atau kesalahan yang bersifat sederhana. Pengendalian dapat tidak efektif jika adanya kolusi atau dua orang atau lebih, atau manajemen mengesampingkan pengendalian internet. Yang terakhir yaitu membatasi pengendalian internet adalah biaya pengendalian internet entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengendalian internet. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.